Ishak Angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata 2.3. Rangkaian alur supervisi akademik itu ada 3, yaitu 1. Praobservasi, kedua observasi, ketiga pasca observasi. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Mira Puji Lestari, guru kelas 3 SDN Cipelang 2. Pada hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik alur yang pertama, yaitu praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Mira? Alhamdulillah. Boleh saya mengganggu waktunya sebentar? Ya boleh. Bu Mira lagi sibuk tidak? Tidak, kebetulan lagi istirahat. Lagi istirahat ya, baiklah. Pada hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik pada alur praobservasi sesuai dengan agenda kita kemarin ya Bu, bahwa nanti saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu ya. Saya akan membersamai, kita ngobrol-ngobrol untuk hari ini, bercerita tentang kesiapan dan perencanaan yang akan Ibu laksanakan esok hari. Akademik ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Bu Mira ya. Kemudian di kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Mira untuk kegiatan observasi esok hari. Nah, bagaimana Bu? Udah sampai mana persiapan Ibu? Insya Allah semuanya sudah dipersiapkan. Saya harapkan dengan perbincangan sekarang itu Bu, mudah-mudahan kita itu saling tukar menukar pendapat, tukar menukar pengalaman, dan begitu pun sebaliknya ya Bu Dia ya. Terus Bu Dia pun bisa memperbaiki apa yang saya sudah kerjakan ketika mengajar itu, mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Oke Bu, jadi yang Bu Mira harapkan adalah kita pada hari ini saling bertukar informasi, sharing pengalaman, kemudian tentang pembelajaran esok hari. Semoga saya juga bisa membantu ya Bu. Kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan untuk esok hari? Iya, untuk besok itu saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia yang judulnya itu tentang teknologi pangan. Jadi besok Ibu akan melaksanakan materi pembelajaran bahasa Indonesia, materinya teknologi pangan. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Tujuan pembelajaran yang besok akan saya sampaikan yaitu dengan melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengetahui hasil dari teknologi pangan. Jadi tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan berbagai teknologi pangan. Ya, hasil dari teknologi pangan. Nah, di sini Bu Mira tentu sudah melakukan beberapa persiapan untuk kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan. Kira-kira apa saja persiapan yang sudah Ibu Mira lakukan untuk esok hari? Yang saya persiapkan itu yang pertama yaitu menyiapkan berupa perangkat-perangkat pembelajaran yang berupa RTP, media, dan infocus juga saya akan menampilkan untuk siswa. Terus perangkat-perangkat lain yang memang dibutuhkan untuk besok supaya anak tidak merasa kesulitan dalam menangkap materi teknologi pangan tersebut. Oke, jadi Bu Mira sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran, medianya ya. Kemudian di sini tentu ada beberapa materi yang Bu Mira merasa kesulitan ya, si anak untuk menangkap pemahaman apa yang disampaikan oleh Bu Mira. Kira-kira kesulitannya itu dalam menyampaikan itu biasanya berkaitan dengan apa Bu? Kegiatan pembelajaran itu kan kemampuan siswa itu berbeda-beda ya Bu Dian. Ada yang kurang, ada yang sedang, dan ada yang cepat menangkapnya. Ya, makanya mungkin ada anak yang memang senang melihat video, terus ada anak yang senang memang melihat mungkin tulisannya saja ya, dikarenakan kesukaan. Dan ada juga yang senang mendemonstrasikan sesuatu seperti itu Bu Dian. Oh, jadi Bu Mira, yang Bu Mira sampaikan ini berarti tentang kebutuhan belajar siswa ya Bu. Jadi Bu Mira sudah mengidentifikasi bahwa anak itu ada yang profil belajarnya, ada yang berupa audio ya Bu, mendengarkan, kemudian ada yang visual dengan cara melihat, dan ada yang kinestetik yaitu harus dengan demonstrasi.
Kira-kira strategi atau model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan esok hari, Bu? Ya, insya Allah saya besok itu akan akan menggunakan metode atau model pembelajaran visual and digital, karena kebanyakan itu dalam teknologi pangan itu berupa visual ya, berupa gambar seperti itu ya, di mana di situ banyak sekali hasil teknologi pangan yang memang betul-betul ada seperti itu dan dibutuhkan. Sekali Bu Mira, jadi Bu Mira ini sudah sangat mempersiapkan terkait dengan alat peraganya ya. Kemudian menyesuaikan juga dengan kebutuhan siswa, yaitu profil belajar siswa. Ya, berarti di sini saya melihat Ibu sudah melakukan persiapan terkait pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Jadi Bu Mira sudah bagus sekali ya Bu pandangan Ibu untuk merencanakan pembelajaran ini sedetail mungkin. Kira-kira apalagi yang masih kurang lengkap menurut Bu Mira untuk pembelajaran esok hari? Ya mungkin semuanya sudah siap, cuman dari perangkat maupun medianya yang memang belum semua selesai ya. Tapi insya Allah untuk kedepannya insya Allah akan dikerjakan dan akan selesai semua. Baiklah, mau mulai mengerjakan melengkapnya kapan Bu? Insya Allah setelah ini saya kerjakan. Ya, bagus sekali. Bu Mira memerlukan bantuan siapa untuk yang bisa membantu Bu Mira? Ya mungkin dari guru-guru yang lain maupun mungkin Bu Diah ya bisa membantu saya. Apa kekurangannya seperti itu? Pasti saya bantu ya Bu, insya Allah. Apabila Bu Mira masih memerlukan alat peraga, saya ada beberapa di rumah, nanti akan saya bawa. Jadi kan Bu Mira sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Mira lakukan dan bagaimana penerapannya. Tentunya dari proses pembelajaran ini muncul dari diri Bu Mira sendiri. Pastinya ada kompetensi yang akan atau yang ingin dikembangkan oleh Ibu. Nah, terkait kegiatan supervisi akademik ini yang tadi saya sampaikan di awal, itu akan mengenai tentang pengembangan diri dari Bu Mira. Kemudian coba Bu Mira sampaikan kira-kira nanti yang bisa saya bantu ini berkaitan dengan area pengembangan apa yang Bu Mira ingin tingkatkan lagi. Di sini saya ingin meningkatkan kemampuan intelektual saya Bu Dia. Terus bagaimana cara saya itu menyampaikan materi kepada anak itu supaya anak itu supaya tahu dan menangkap lebih jelas dan lebih lama di memorinya seperti itu ya. Dan juga biasanya pembelajaran yang menarik itu pembelajaran dengan benda-benda konkret ya. Terutama anak-anak semakin antusias terhadap pembelajaran seperti itu ya. Nah, keberagaman dan kelas yang gemuk juga termasuk Bu Dia. Contohnya kita kan memang kelas gemuk ya, termasuk kelas gemuk. Nah, bagaimana saya bisa mengatur emosional. Ini saya ingin sekali belajar bagaimana saya ingin mengembangkan sosial emosional saya dan mengontrol emosi saya sebagai guru seperti itu. Ya, jadi yang saya tangkap di sini Bu Mira ingin yang pertama tadi mengembangkan kemampuan mengajar ya, terkait dengan kompetensi guru, berarti kompetensi profesional dan pedagogi. Kemudian yang kedua Bu Mira ingin juga mengembangkan berkaitan dengan kompetensi kepribadian dan sosial dalam menghadapi beberapa karakteristik siswa itu, karena memang terkadang kita terpancing emosi ya Bu. Apalagi kelas kita kan kelas gemuk ya Bu, kemudian dengan berbagai macam karakteristik siswa. Oke, bagus sekali Bu Mira. Nanti akan saya coba bantu dalam kegiatan observasi dan pasca observasi. Terkait dengan kompetensi yang akan Bu Mira tingkatkan itu pasti ada strategi dari Bu Mira. Bagaimana strategi dari dalam diri Bu Mira dalam mencapai kompetensi itu? Coba Bu Mira jelaskan. Yaitu saya strateginya itu adalah ingin berusaha menyiapkan bagaimana perangkat pembelajarannya itu jauh lebih lengkap dari biasanya Setelah itu medianya juga menggunakan media memang konkret yang mudah anak itu bisa memahaminya seperti itu. Terkait dengan pengembangan kompetensi emosionalnya bagaimana Bu? Saya menyiapkan perangkat pembelajaran dan media-media yang benar-benar akan dibutuhkan oleh siswa dan juga bisa menyampaikan materi yang jauh lebih jelas lagi itu tujuannya. Ada juga perbedaan seperti lembar kerja siswa, karena kan setiap siswa itu kan tadi yang saya bilang ada yang memang dia itu
cepat menangkap, ada yang kurang, dan ada yang sedang seperti itu ya. Nah, di sini juga saya juga bisa tujuannya itu untuk mengontrol emosi saya, iya. Bagaimana cara mengontrol emosi saya, mungkin seperti itu ya, Bu Dia. Ya, betul sekali ya Bu. Jadi dari yang tadi Bu Mira sampaikan, ada beberapa, terutama saya menggarisbawahi untuk bagaimana cara kita mengontrol emosi ya Bu. Jadi memang siswa itu kalau semua apa-apa yang diberikan itu mengikuti gurunya itu tidak bisa ya Bu. Jadi Iya. kita itu harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Jadi betul sekali menurut Bu Mira tadi ya, kita harus melakukan strategi yang tepat, yaitu membedakan antara tugas yang akan diberikan terkait tadi saya menangkap adanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tadi di apa namanya, dengan cara menangkap pembelajaran itu tentang diferensiasi proses ya Bu. Iya. Kemudian memberikan diferensiasi konten juga, bahan ajarnya berbeda-beda, ada yang berupa gambar, berupa video, dan penjelasan langsung oleh ibu. Itu kan terkait dengan profil belajar siswa ya Bu, audio, visual, dan kinestetik. Kemudian diferensiasi prosesnya ibu memberikan arahan atau penjelasan yang berbeda antara ya siswa yang cepat, Iya. sedang, dan sulit ya Bu, sesuai kesiapan belajar kesiapan belajar murid. Sip Bu Mira, bagus sekali. Di sini nanti saya akan insya Allah membantu Bu Mira dalam kegiatan observasi esok hari ya Bu. Iya. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu setelah kegiatan observasi untuk mengetahui kekurangan atau apa yang sudah terlaksana atau belum terlaksana dalam kegiatan observasi yang akan Ibu laksanakan nanti. Iya, terima kasih Bu Dia. Untuk pelaksanaannya kira-kira Bu Mira siapnya kapan ya? Insya Allah besok juga sudah siap. Besok ya Bu, berarti hari Selasa sudah siap saya lakukan observasi ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Mira. Iya, sama-sama. Ya, saya ucapkan dan semoga tidak ada halangan suatu apapun sehingga besok kita cepat bertemu di kegiatan Iya, observasi. amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Bu Iya, Mira. sama-sama. Demikian kegiatan coaching dalam kegiatan supervisi akademik di tahap praobservasi dengan rekan saya yaitu Bu Mira Puji Lestari. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.